Nah, kedua, kalau saya bilang saya Nabi ke-26 terus Anda bilang saya sesat, ya kan? Berarti kenapa Anda nggak bilang Nabi ke-25 itu sesat? Kan bertanya seperti itu. Orang Kristen bilang kayak tadi pagi ya, saya ada Tatar itu anak-anak muda yang bodoh-bodoh itu kan. Kalau kamu bilangin saya Nabi ke-26, kamu bilang saya sesat, mengapa kamu tidak kasih tahu ke orang Islam bahwa Nabi ke-25 sesat? Loh, karena Islam itu diakui oleh Indonesia, nah, kamu kan belum. Nah, berarti kamu itu lebih biadab dari orang Islam, kalian itu. Kenapa? Karena kalian menganggap orang lain yang agamanya tidak diakui oleh Indonesia, itu boleh disesat-sesatkan. Nah, Islam itu sama, Ahmadiyah dibunuh, dibantai, ya kan? Terus Gavatar diganyang, begitu rupa. Nah, sekarang saya Nabi ke-26, ya kan? Terus kalian bilang saya sesat. Kenapa kamu nggak bilang Muhammad? Kan terus kamu bilang karena saya minoritas. Wah, itulah dia. Kalian lebih biadab dari orang Islam. Mulut kalian ceritanya Tuhan, hatimu busuk semua. Kalau di Eropa, ya, minoritas semua dihargai. Ahmadiyah di sini masjidnya paling gede. Ahmadiyah paling gede loh. Ya. Orang Syiah, orang Sunni, mereka di sini rukun. Bagaimana nggak rukun? Orang di campnya satu kamar kok. Satu kamar bagi kulkas. Orang dari Cina, teman saya kemarin cerita ya, yang saya baptis itu yang pernah saya cerita. Dia makan babi. Temennya nggak makan babi. Ya mereka sharing lemari es. Dari kulkas. Ayo, mau gimana? Nah, pertama memang ada konflik, tapi lama-lama, ya mau gimana lagi? Masa mau pulang ke Suriah? Masa mau pulang ke Arab? Masa mau pulang ke Yaman? Ya kan? Kalau orang di sini kan tenang-tenang aja ya. Gue doyan makan babi lah gimana? Orang-orang dari komunis ini, RRC yang lari dari komunis kan. Gue doyan babi, masa gue nggak makan babi di sini? Ntar gue bokap lagi nggak makan babi. Ya bilang gitu kan. Dan babi paling murah di sini. Daging babi itu paling murah dibanding dengan ayam atau daging lainnya. Apalagi ikan ya, ikan itu memang mahal di sini. Jadi ada konflik-konflik di Eropa ini yang akhirnya bisa diredam, dipaksa untuk bertoleransi. Itu coba Anda bayangin di Indonesia bisa nggak? Coba orang Islam sharing kulkas dengan orang Cina yang makan babi. Aku yakin kotak kuping saya nggak akan ada. Cuman di Eropa doang tuh yang bisa tuh. Orang Islam sama orang Cina komunis, nggak komunis lagi, di komunis soalnya kan. Sekarang di Kristen, soalnya udah saya baptis kan. Hanya di Eropa, orang Cina Kristen sama orang Arab Islam bisa sharing lemari es, ya. Yang satu makan babi, satu kagak. Mereka rukun. Mereka bisa saling tolong-menolongkan. Kalau lagi belanjanya banyak, mereka saling bantu. Nanti janjian, kamu di mana ini? Aku tolong belikan ini ya. Oke. Nah, telepon ya, nggak bisa. Mereka WhatsAppan biasanya. Yang satu WhatsApp ke bahasa Arab, di Google Translate ke bahasa Cina. Yang itu ngomongnya pakai bahasa Cina. Kadang-kadang saya lucu juga ya. Itu Pancasila loh. Itu Pancasila kan. Saya kadang-kadang ngeliat itu, gila. Saya belajar Pancasila, saya baru lihat Pancasila di Eropa loh. Saya lihat di Indonesia nggak ada Pancasila loh. Adanya Pancagila. Nggak ada Pancasila. Adanya itu tadi yang Pak Jenderal dulu bilang ya, Pancasial. Nggak ada. Nggak bisa. Itu yang terjadi kan? Ya Waloni itu bisa begitu rupa. Dia hujat-hujat. Mualaf Center, Hani Christian, Stephen Indra. Dia bisa ngaku-ngaku orang Katolik. Oh, itu penghinaan loh. Itu penistaan agama loh. Ngaku Romo, Pater, segala macam. Ya kan? Irena Handono ngaku bekas biarawati segala macam. Itu kan penistaan. Orangnya masih berkeliaran. Kenapa? Sekarang kalian terus kejang-kejang begitu. Nah, kan kalian sekarang kan sebenarnya kan kalian sedang membuka kedok kalian sendiri. Betapa biadabnya kan sistem yang kalian bangun. Berarti apakah ada damai? Apakah ada rahmatan lil alamin di dalam Islam? Saya yakin nggak ada. Wah, menghina, keparat, biadab. Wah, saya bilang, bukan menghina. Saya kan merasakan, ya kan saya melihat sendiri. Ini kan saya kan tuh di depan mata kalian. Irena Handono, Ngoko Gintas sudah mati ya, tetap aja bebas. Irena Handono, Stephen Indra, Hani Christian, Hidayah Mualaf Center, Agustan, semua penista-penista agama Kristen semua. Donitan. Siapa lagi? Donitan. Ya, Donitan. Semua bebas-bebas aja. Siapa lagi itu? Hidayah Mualaf Center, ada satu lagi. AWF, termasuk kan? Terus apa lagi itu yang bilang yang Yesus sama keledai itu? Siapa bilang?
Yang Yesus bilang yang sama keledai itu kan mencuri keledai, terus apa lagi? Nah itu youtuber semua berkeliaran. Si Nandar bilang Yesus kawin. Loh itu menista agama Islam dan menista agama Kristen. Kenapa? Islam juga bilang Yesus nggak kawin. Di agama Kristen juga nggak ada Yesus kawin. Itu penistaan. Kenapa bisa tenang-tenang aja? Ya kan? Aman. Makanya aman. Karena apa? Karena ada kata kami dan kita itu. Di Eropa tidak ada kata kami. Tidak ada kata kami dan kita. We itu artinya ya kita semua. Kalau saya orang pertama tunggal ya we. Kalau kita kamu dan aku ya kita we. Kalau di dalam bahasa Jermannya pun juga sama, nggak ada kami atau kita, nggak ada. Unser ya unser, ya kan? Beda ya. Nah itu kami dengan kita. Lalu kemudian di Indonesia bikin partai kami. Nah makanya Jokowi bikin kita. Tapi kan kami lebih laku. Kenapa kami lebih laku? Karena memang ada politik antara kami dengan kita. Kalian membedakan antara kami dengan kita. Nah, yang saya lakukan adalah sebuah tindakan kenabian untuk kalian semua. Betapa munafiknya bangsa Indonesia. Pelecehan, ya enggak, saya kan cuma tunjukkan doang. Makanya saya kemari. Jangan tinggal di Indonesia. Memang saya nggak akan pulang ke Indonesia. Nggak akan pulang. Saya masih punya banyak keluarga di Indonesia. Dan saya nggak akan pulang ke Indonesia. Ya, bahkan ada kerabat saya meninggal dunia pun, saya nggak pulang loh. Kenapa? Karena saya sudah tempuh jalan yang harus saya jalanin. Itu udah jalan saya. Dan saya melakukan ini semuanya untuk membongkar semua. Semua yang saya rasakan, yang saya temui, yang kehidupan saya sehari-hari di Indonesia. Dan itu hak saya. Karena itu masa lalu saya. Itu hak saya untuk cerita. Dan ini YouTube-nya saya. Ini Zoom saya yang bayar Zoom. Ya kan? Masa saya nggak boleh? Orang pemerintah di sini aja boleh kok. Kenapa saya nggak boleh? Nah, jangan dong, ya. Karena juga nggak pernah melarang-larang saya juga. Oh, saya bukan nantang Kapolri, kita nggak boleh. Orang Kristen tidak boleh menantang pemerintah loh. Tidak ada. Makanya saya menentang partai politik dengan atribut Kristen. Di dalam kekristenan kita tidak boleh melawan, memberontak kepada pemerintah. Kita boleh melakukan kritik, tapi nggak boleh nantang pemerintah, nggak boleh. Ya, kalau saya nantang orang Islam kan boleh-boleh saja, tangkap saya kalau bisa. Karena itu dari 5 tahun yang lalu, katanya mau laporin polisi. Balik lagi, Haikal Hasan kan juga bilang, kalau sudah nyampe rumah saya. Ya memang, saya juga tahu udah nyampe rumah saya. Wah, kita semua sempat kaget tuh, udah nyampe rumah. Wah, untung kita udah nyampe sini. Ya kan? Wah, kalau nggak gimana tuh, udah mati lah. Ya kan? Mati, cuman bukan masalah takut matinya. Terus kalau gitu kenapa kamu bilangnya di Eropa nggak di Indonesia? Ya kan kamu ke Jerman, kamu kenapa bilangnya di Jerman nggak di Indonesia? Saya goblok lah. Orang kan pakai otak. Kita ada di Indonesia. Saya baru ngomong lagi live, belum lagi saya matiin laptopnya lagi live. Ciduk. Ya kan kejadian FPI yang ciduk-cidukin orang-orang yang katanya menista Islam. Kan udah kejadian lagi di game online, mereka lagi internetan, lagi Facebookan gitu, tiba-tiba dijemput sama orang FPI. Nah kalau saya kesini, ya kan, saya nge-YouTube, saya dari bulan Maret ya, itu saya jadi YouTube gara-gara Ali Makrus ya, saya baptis Ali Makrus sama saya kembali ke Yudi Mulyana jadi Kristen lagi, ya kan? Bisa nggak tangkap saya? Nggak bisa lah. Saya baptis beberapa orang dari Facebook, wah mereka ngamuk-ngamuk ya kan, wah ini kurang ajar segala macam, saya ditarget. Bisa nggak mereka tangkap saya? Nggak bisa lah. Karena saya di sini itu namanya pintar, berhikmat, bukan pengecut. Salah kamu. Saya bayangkan kalau saya ada di Indonesia, saya bisa nggak teriak menyuarakan suara yang saya yakin sekali banyak rakyat double minoritas kayak saya ini cerita yang sama. Kecuali kalian orang kaya. Kalau orang kaya kan takut diruwet-ruwetin kan. Tapi kalau kalian rakyat jelata yang dari kelas menengah ke bawah, kalian tahu rasanya. Kalau kalian orang kaya, kalian nggak tahu rasanya. Karena kamu bisa beli apa saja. Bisa beli hukum, bisa beli semua. Apalagi zaman itu korup sekali ya. Bersyukur zamannya Jokowi sekarang jauh lebih baik ya. Walaupun tetap ada namanya oknum, itu selalu ada. Di mana-mana seluruh dunia itu selalu ada namanya oknum. Tetapi di zaman saya waktu di Indonesia dulu, ngeri sekali. Ya, semua itu bisa dibeli. Apa? Semua bisa dibeli. Ngeri, saudara.
Orang bisa masuk penjara tanpa alasan yang jelas, nanti urusannya buktinya dicari nanti. Wah, ngeri sekali. Bodoh lah saya, alasannya diamankan. Makanya saya bilang saya nggak perlu diamankan, saya sudah aman di sini. Ya kan, mau diamankan gimana lagi? Saya sudah aman. Orang Eropa bingung. Loh, diamankan kok kamar di penjara, ketawa mereka. Loh iya, kalau di Indonesia namanya diamankan, kamu di dalam penjara daripada nanti masyarakat merusak, ya kan? Kalau kamu nggak ketemu, jadi lebih baik kamu ketemu dipenjarain. Supaya masyarakat jangan rusak. Oh, biadab sekali masyarakatmu. Aduh, saya bilang bener juga ya. Saya nggak kepikir dulu kata biadab. Saya baru ngerti savage itu ya. Oh iya juga ya. Orang kalau nggak ketemu, kalau Saifuddin dulu nggak ketemu, maka orang-orang itu bisa merusak. Kalau Ahok dulu itu nggak dimasukkan penjara, diamankan, itu Jakarta bisa hancur itu. Berarti ada yang salah. Indonesia 70 tahun merdeka. Kalian 70 tahun merdeka. Bukan merdeka ya, karena kan nggak boleh jajah. 70 tahun berdiri negara Indonesia itu. Indonesia berdiri 70 tahun, sudah 70 tahun lebih kalian berdiri. Ternyata kalian masih sangat primitif ya dibandingkan dengan Israel, ya kan, dibandingkan dengan negara-negara tetangganya kalian, Singapura dan yang lain yang lebih toleran. Kan lucu kan? Padahal kalian Pancasila yang begitu luar biasa filosofis itu yang kita belajar. Makanya dulu saya sempat jenuh dengan Pak Jenderal. Kita ini belajar begini ya, praktiknya nggak ada loh, cuma retorika doang. Nah, sekarang saya bikin supaya jangan cuma retorika doang, saya bikin nyata kan. Ayo, bisa nggak kalian berpancasila coba? Buktikan kalian bisa berpancasila. Oh, saya berpancasila, jelas. Yang saya lakukan ini adalah sebuah suara kenabian. Anggap aja saya Nabi Pancasila kan. Yang menegakkan Pancasila. Nyatanya, di sini saya nggak pernah bakar-bakar masjid, walaupun saya mayoritas, Kristen kan mayoritas. Nggak pernah saya bakar masjid, nggak pernah. Benci orang Islam, nggak pernah. Kita bukan membenci orangnya, nggak boleh. Orangnya itu juga sama-sama tersesat. Kita membenci ideologinya yang mereka mau tegakkan, menggantikan Pancasila. Begitu ya, mudah-mudahan. Oke Pak Jenderal, silakan. Oh iya, satu lagi pesan dari teman saya ya, yang dibawa-bawa. Saya kan suka bawa-bawa temannya di Thailand, apa di mana, yang ada ya, kemudian ada sebut itu ya, kemarin saya sebut nama. Terus juga yang di Kamboja saya ada sebut nama kemarin, terus yang di Taiwan, terus yang di Singapura saya sebut nama yang di, nah itu saya orang namanya begini kan cuma nyebut doang ya, wah langsung dikejar sama wartawan mereka, belum benar ya kadang-kadang caranya begitu waduh, padahal saya tiap hari ngesum kalian bisa masuk ke sini wartawan, kenapa kalian malah nyanyi kemana-mana nggak ketemu sama orangnya langsung, padahal kan saya nggak sembunyi kan, tiap hari saya nampak muka. Itulah pengecutnya kalian juga, wartawan, kalian nggak fair. Memang kalian itu sudah ada yang mengendalikan kalian untuk goyang pemerintahan yang sah. Kalian tidak memberikan pemerintahan yang berimbang. Coba berapa hari, ada nggak satu wartawan yang menghubungi saya? Baru Tirto, barusan saja ya email yang masuk sama Jawa Pos. Ya kan, barusan. Sementara yang lain TV One, Metro TV, Kompas TV, ada yang menghubungi saya. Nggak ada, kalian juga bangsa juga, wartawan, nggak fair kalian. Kalian cuma kutip kata kalimat saya sedikit saja. Kalian tidak kutip itu seluruh video. Kenapa saya ngomong seperti itu? Betapa biadabnya tindakan yang di Serang itu, Pemda Serang itu. Nutup semua warung-warung itu. Kalian nggak fair. Kalian sendiri, wartawan, kalian kadun semua. TV One, Kompas TV, Metro TV. Nggak jelas semua kalian. Kalian nggak berimbang dong. Kalau di sini kalian bisa dituntut. Bisa dituntut kalian. Nggak profesional. Cuman kalian ada di negara Islam. Jadi kalian pokoknya asal bela Islam menang, ya toh? Iya, jujur aja. Sorry, sekarang kalian ungkap semua saudara-saudara saya, ya, rumah saya semua. Saudara kalian kejar. Kalian wartawan, kalau di Eropa kalian selesai loh di sini. Wah, kalian bisa dipenjara loh. Itu kalian membuka privasi orang. Wah, ngeri loh di sini hukumnya. Jangan sampai ini saya cerita ya. Pernah ada kejadian seorang oma unggah foto anaknya, cucunya, menantunya, dia nggak mau, saya sudah suka publikasi di Facebook, padahal dituntut omanya itu, suruh copot, omanya nggak mau, ngeyel, nggak mau, ini kan anak saya, ini kan cucu saya, tuntut sama menantunya, didenda si oma ini berapa ribu euro itu. Wah, kaget si omanya dituntut, oke, dituntut, wow, dinaikkan ke meja hijau. Di Indonesia kalian bisa berani bongkar-bongkar keluarga saya. Wih, ngeri kalian itu. Wartawan kalian. Nah, saya bukan teroris. Ya kan?
Saya bukan pembunuh loh. Nah, kalian buka-buka privasi itu, ya. Karena apa? Karena kalian tidak profesional kerjanya. Ya kan? Padahal kan saya tiap hari di sini. Kali kamu tahu saya kan cuma tinggal di sini aja, tanya, kan masuk ke Zoom. Zoom itu buka, semua bisa ini semua, bisa speak semua, nggak saya mute. Setiap kali udah bicara gitu, kecuali saya lagi debat ya. Debat saya mute semua. Jadi kalian nggak fair. Ya kan? Kalian nggak fair. Wartawan kalian kurang ajar semua. Yang bagus itu Tirto Adi. Belum dia naikkan, dia udah minta izin. Pak Paul boleh nggak saya hubungin? Boleh. Jawa Pos kemarin yang di Jerman, ya kan? Pak Paul boleh nggak kita kontak? Boleh, kita janjian. Saya bilang itu fair, itu benar, itu pemberitaan yang benar. Nggak kayak TV One sama Metro TV sama Kompas sama apa itu Berita Satu. Kalian itu namanya berita yang tidak berimbang, itu namanya nggak fair kalian. Kalian cuma kutip doang. Padahal setiap hari di sini orang-orang masuk Zoom saya itu orang-orang nggak jelas semua bisa masuk semua itu pakai nama-namanya apa? Susu, Raja Wali, Terangkan, Lidah Api. Nah, saya buka nih ya. Ya teman semua. Ya Tio Buki, nama-nama nggak jelas semua tuh. Nah, sebentar nih saya mau tunjukkan ke Anda semua nih. Ini saya screen ya. Saya benar-benar saya minta keadilan sama kalian orang Indonesia. Kurang ajar kalian wartawan sama saya. Kalian mencederai kemanusiaan wartawan. Saya salut sama Jawa Pos. Wah, saya dari dulu memang Jawa Pos selalu salut. Saya nggak tahu kenapa ini kalau baca Jawa Pos tuh beritanya tuh, ini cari pasti yang akurat ke Jawa Pos. Dan mudah-mudahan tentang saya dia juga mau akurat. Mudah-mudahan, kita nggak tahu karena kan selalu ada oknum kan. Mudah-mudahan bisa tetap berimbang ya. Nah, yang berimbang dong. Jangan terus kalian kejar keluarga saya, nggak bener kalian. Kalau di sini nggak boleh kalian ungkap begitu. Nah, coba lihat ya namanya di sini. Oh, Cece orangnya kayak apa? Kagak tahu saya. Tambunan kayak apa? Kagak tahu. Alap-alap. Wah, namanya aneh-aneh semua. Raja Wali. Kalau Opung Cece saya kenal ya. Terangkan, Lidah Api, Tio Buki. Semua kan namanya aneh-aneh semua. Kalau Pak itu saya kenal. Ya, ini kalau paling so jelas karena kan beliau kan ada di Eropa. Anak Medan. Nggak taunya anak Medan ini nggak taunya orang Purbalingga. Kagak tahu lagi kan. Tetangga saya bongil. Bongil apa lagi nih bongil pakainya aplikasi. Pak Bahari ya saya tahu, Pak Bobi nggak jelas semua nih kan. Bram Napit, kalau dia Brigjen Junior Tobing siapa lagi nih? Oh ya ampun Pak Brigjen. Ini orang jelas kalau ini ya. Kalau ini orang jelas ya, jangan macam-macam lu ntar di ntar lu dimasukkan ke dalam tag. Ini Budiwan, Bunga Melati, Tangki, ini semuanya kan. Pak Devilot ini sahabat saya. Delima, Elisa, Ellen Sing, nggak ada semua nih nama-nama semua. Gajah Mada nih, sekte Gajah Mada, Gajah Sakti, nggak jelas semua. Boleh masuk kok. Saya asli Pak Paul. Kalau nggak maksudnya kan artinya. Itu udah tertulis di Alkitab kok, kata Yesus kok. Tiap pagi saya di Bait Allah, tapi kok malam-malam datangin kebun Taman Getsemani itu kok. Betul. Tiap hari saya ada di Bait Allah. Kenapa kamu tangkap aku di Taman Getsemani? Malam-malam tengah malam pula ya kan? Nah itulah. Dan lucunya lagi memang Yudas itu ya. Yudas itu orang-orang Kristen itu. Ngeri ya. Kalian menangkan jiwa kagak? Ya, ngomong kagak apa? Nah, itu Yudas itu. Nah, ini saya belum cerita ya. Saya makanya nggak mau cerita semua apa segala macam ya. Biarlah klarifikasi dong, ya kan? Oke, silakan Pak Jenderal lanjut.